Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Cabil Bila. Kali ini kita akan membahas tentang wisata religi di daerah Banten. Ini dia daftar 9 wisata religi Banten yang jarang diketahui orang. Oke guys, jika Anda seorang penikmat wisata religi yang gemar menjelajah, Banten bisa menjadi salah satu tempat yang bisa dijadikan destinasi wisata Anda selanjutnya. Tak hanya panorama alamnya yang indah dan budayanya saja yang kaya, Banten juga memiliki beberapa spot wisata religi yang bagus namun masih jarang diketahui orang-orang. Spot ini berpotensi semakin berkembang dan terkenal setiap waktunya. Kira-kira apa dan di mana saja wisata religi Banten? Simak daftar-daftarnya berikut ini. Satu, Batu Quran. Batu Quran terletak di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di kaki Gunung Karang. Batu Quran merupakan salah satu destinasi wisata religi di daerah Banten. Batu Quran merupakan sebuah tempat ziarah yang memiliki sejarah yang unik. Penamaan Batu Quran ini berasal dari adanya batu besar yang bertuliskan Al-Quran di tempat tersebut. Wow, subhanallah. Jika diperhatikan dengan seksama, tak ada tulisan yang terpapang di sisi batu. Masyarakat mempercayai bahwa hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggilah yang bisa melihat tulisan Al-Quran di batu tersebut. Dan uniknya, cerita yang berkembang di masyarakat adalah batu ini menghalangi keluarnya air yang terus mengalir dari dalam tanah. Wallahu a'lam bishawab. Dan tak hanya itu, masyarakat juga meyakini bahwa lokasi batu ini dulunya adalah pijakan kaki seorang syekh kenamaan bernama Syekh Maulana Mansyuruddin Cikadwun yang hendak pergi berhaji ke Baitullah Makkah. Hanya dengan menginjakan kaki di lokasi tersebut, konon katanya Syekh Maulana Mansyuruddin Cikadwun bisa langsung sampai ke Mekah. Daya tarik lokasi ini bukan hanya terletak pada batunya, namun juga kejernihan airnya yang mengalir di sekitarnya. Air ini biasanya dipakai pengunjung untuk sekedar berendam ataupun mandi. Dan selanjutnya, nomor 2, makam Syekh Maulana Mansyuruddin. Pergi ke Batu Quran tidak lengkap rasanya tanpa ziarah ke makam Syekh Maulana Mansyuruddin. Lokasinya yang berada di kaki gunung membuat tempat ini masih terasa begitu eksklusif. Meskipun dalam beberapa sumber menyebut bahwa Syekh Maulana berasal dari Jawa Timur, namun beliau sendiri merupakan sosok yang sangat berjasa dalam menyebar ajaran agama Islam di daerah Banten Selatan. Beliau percaya Islam berkembang secara pesat berkat dakwah dengan membawa cerdas dan berani dari beliau. Tak banyak yang tahu tempat bersejarah satu ini, namun demikian Anda bisa mengunjunginya bersama keluarga ataupun rombongan kawan-kawan Anda. Selanjutnya nomor 3, makam Syekh Abdul Jabar. Destinasi wisata religi selanjutnya ada di makam Syekh Abdul Jabar. Lokasinya terletak di kawasan Kampung Pasir Kecapi, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Pandeglang, Banten. Jika menelisik ke belakang, Syekh Abdul Jabar adalah salah satu ulama yang berperan dalam membentuk Kabupaten Pandeglang bersama dengan Sultan Syarif Hidayatullah. Jika berziarah ke makam ini, hal yang perlu diperhatikan ialah area di makam hanya mampu menampung kurang lebih sekitar
20 orang di setiap kunjungan. Oleh karena itu, jika Anda ingin pergi berziarah bersama rombongan yang cukup banyak, dihimbau untuk tetap tertib dan kondusif. Selanjutnya 4. Makam Abuya Bustami. Makam Abuya Bustami terletak di daerah Cisantri. Ahmad Bustami atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abuya Bustami adalah orang-orang yang terkenal menghabiskan hidupnya untuk agama Islam. Beliau mendirikan pondok pesantren bernama Al-Hidayah. Santri-santri beliau tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Setiap tahun banyak pihak yang terlibat dalam peringatan haulnya. Acara haul selalu ramai dan sering dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti anggota DPR. Ini menandakan bahwa banyak masyarakat luas yang ingin mengenal sosoknya, ingin berziarah, dan juga yang terpenting selalu turut serta berpartisipasi dalam mengenang Abuya Bustami, salah satu waliullah di daerah Banten. Selanjutnya 5. Makam Syekh Muhammad Soleh. Semasa hidupnya, Syekh Muhammad Soleh dikenal sebagai ulama yang berhasil menyebarkan agama Islam di wilayah pantai utara Banten. Beliau wafat di usia 76 tahun dan dimakamkan di puncak Gunung Santri. Makamnya berlokasi di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Serang, Banten. Jika Anda ingin berwisata atau berziarah ke makam Syekh Muhammad Soleh, Anda harus naik dari kaki bukit menuju puncaknya dengan jarak tempuh sekitar 500 meter saja. Sangat dekat bukan? Tentu sangat dekat. Tidak sebanding dengan pahala yang kita dapat bila kita berziarah ke makam wali. Selain itu, Anda bisa melihat keindahan alam di sekitarnya. Udara segar akan langsung terasa karena banyaknya pepohonan besar di sekitar lokasi makam tersebut. Selanjutnya 6. Masjid Agung Tanara. Beberapa masjid di Banten memiliki cerita sejarah yang menarik untuk diketahui. Salah satu masjid bersejarah tersebut adalah Masjid Agung Tanara. Masjid ini bisa menjadi alternatif wisata religi Anda. Lokasinya terletak di Kampung Tanara, Serang, Banten. Masjid ini merupakan peninggalan Sultan Maulana Hasanuddin yang ketika itu menjadi Raja Banten yang pertama. Selain itu, jejak dakwah Islam di Banten juga berawal di masjid ini. Desainnya yang unik dan klasik mampu menjadi daya tarik para wisatawan lokal maupun luar kota. Selanjutnya 7. Masjid Agung Banten. Meskipun destinasi yang satu ini sudah sangat terkenal dan banyak orang yang tahu, namun tidak ada salahnya menambah lokasi ini sebagai wisata religi yang wajib Anda kunjungi. Masjid Agung Banten berlokasi di Jalan Banten Lama, Serang, Banten. Selain itu, masjid ini dijadikan sebagai cagar budaya. Tidak heran jika banyak masyarakat yang ingin mengetahui seluk-beluk masjid yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Menariknya lagi, beberapa pihak mengklaim bahwa masjid ini didesain oleh seorang tokoh bernama Cek Ban Cut dari Cina. Namun banyak juga yang membantah dan menegaskan bahwa Raden Sepat dari Demak lah desainnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya 8. Komplek Pemakaman Kesultanan Banten. Selain masjid yang indah, di sebelah sisi utara Masjid Agung Banten terdapat Komplek Pemakaman Kesultanan Banten. Ada banyak keluarga tokoh yang dimakamkan di sana seperti Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya Pangeran Ratu, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abu Nasyir, Abdul Qahar, Sultan Maulana Muhammad, dan Sultan Jainul Abidin, dan lain-lain. Dari ke-9 makam tersebut, makam yang sering dikunjungi oleh masyarakat yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Abdul Mufakir.
Jika Anda sudah berkunjung ke Masjid Agung Banten, jangan lupa meluangkan waktu bereksplorasi di komplek pemakamannya. Selanjutnya, terakhir 9 museum situs kepurbakalaan Banten lama. Selain beberapa makam dan masjid yang dijadikan destinasi wisata religi di Banten, sebuah museum di daerah Banten lama juga patut diperhitungkan. Museum itu situs purbakalaan berdiri pada tanggal 19 Juli 1985 di Desa Banten, Kecamatan Keseman, Serang, Banten. Memang terbilang paling muda dibanding tempat-tempat bersejarah lainnya, namun sejarahnya tetap menarik untuk disimak. Walaupun cerita-cerita tentang kerajaan Islam Banten sejak abad ke-16 hingga abad ke-19 belum terkuak secara detail hingga saat ini, namun demikian di situs ini Anda akan mendapatkan informasi seputar garis besar terhadap kehidupan sehari-hari dan juga sejarahnya penduduk kerajaan Islam di Banten pada saat itu. Bagaimana? Sudah Anda gambarnya akan pergi berwisata religi Banten di mana? Jika Anda sedang libur, lebaran atau ada salahnya, tidak ada salahnya untuk